Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil DPR Kabupaten Gresik Bapak Mujib Ridwan, Sarjana Hukum, yang telah menyempatkan waktunya di tengah sibuknya beliau aktivitas kedewanan, sudi kiranya hadir di acara warga yang paling bawah seperti ini. Tepuk tangan buat saya. Ini wakil rakyat yang betul-betul merakyat. Biasanya nunggu nang kursi empuk, nang ini nunggu nang setera. Ngapunten Pak Mujib nggih. Kedua, kepada Kepala Desa Pelematu Bapak Lurah Sukayin yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau sebagai Kepala Desa hari ini, di tengah kesejukan pagi yang indah ini, beliau mau hadir bersama kita semua. Tepuk tangan buat Bapak Kepala Desa. Yang ketiga, kepada Ketua PPD, ini tadi beliau mohon maaf absen karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggal. Berikutnya kepada Ketua LPMD sahabat saya di desa kemarin, Abah Kusnardi, terima kasih kehadirannya. Ketua Pak Kasun, ngapunten Pak Kasun, Pak Kasun Pelematu, Bapak Muhaimin yang telah hadir di tengah kita juga. Kepada Bapak Babinsa, Babin Kalimas yang baru hadir, mohon disambut terima tamu itu. Saya ucapkan selamat datang juga. Berikutnya kepada Ketua RW 1 sampai dengan 9 yang tidak bisa saya sebut satu persatu karena biasa nyangkuran ngopi ngapunten nggih. Terima kasih kehadirannya. Untuk Ketua RT 1 sampai 7 Perumusuan Mas beserta jajarannya, Ketua RW 08 Pak Patah beserta jajarannya, walaupun tinggal satu guru bisa nusanya. Jadi kemarin ini anak bener-bener tambah guru LPJ sampai saken. Yang ketiga kepada ibu-ibu PKK, ibu-ibu lansia, posyandu, balita, karang taruna yang hari ini juga hadir untuk perwakilan Sertijab RW. Saya ucapkan terima kasih. Berikutnya sing jenggote dawa Ketua Takmir Musola kepada Pak Koko, terima kasih kehadirannya. Untuk Ketua Sinoman Bapak Ainun, terima kasih kehadirannya. Yang terhormat untuk Ketua Yayasan Al-Majdi Bapak Ustadz Kunaibi, terima kasih kehadirannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan warga, ketua paguyuban yang hadir dalam acara Sertijab ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di tanggal 5 2025 ini Suan Mas memiliki RW yang baru kembali. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih. Kalau biasanya pemilihan RW habisnya sampai 13 juta Pak Lurah, 14 juta Pak Lurah, kemarin di mediasi Pak Kasun bersama RT tokoh warga cuma habis nggak sampai 6 juta Pak Bata ya, separuhnya karena terpilih secara aklamasi. Terima kasih kepada warga semuanya. Tepuk tangan untuk warga dan perangkat-perangkat semuanya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya sebagai Ketua RW yang baru, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Patah beserta jajarannya, pengurus RT, RW, PKK dan lain sebagainya. Dengan beliau-beliau yang memimpin Suan, sedikit demi sedikit sudah ada perubahan-perubahan. Cuma itu nanti tidak bisa berhenti di situ saja. Kita semua wajib bersama untuk melanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf Bapak Ketua Bundes kelalen Koto Dewi, Pak Setio.
Ya, ini perlu saya sampaikan dulu sejarah singkat RW 08. Jadi RW 08 pertama kali ada itu di zaman saya juga dulu. Saya, Pak Win, itu ada beliaunya Pak Hadi, ada Pak Setio. Itu kita membentuk RW yang pertama. Dulu ngikut ke kampung, sekarang mulai itu ikut ke perumahan. RW demi RW sudah dilalui. Dari yang pertama kita yang waktu itu belum siap ya Pak Setio, Pak Hadi, diberui pengelolaan serah terima. Padahal yo ora tahu dadi panitia banyu, yo gak tahu ngurusi pengelolaan, diberui. Mau nggak mau Pak Win, Pak Hadi, Pak Setio, saya juga mengelola dengan kemampuan yang ada. Dengan kemampuan yang ada yang sangat kurang, ada beberapa yang masih kurang puas. Oke, kita lanjutkan ke pengurus berikutnya untuk dikelola sesuai dengan keinginan berikutnya. Itu pun sudah dilalui sampai akhirnya di periode Pak Patah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita cermati untuk masalah RW 08 adalah tingkat kerukunan. Jadi tingkat kerukunan ini sejak adanya pengelolaan itu semakin berkurang. Kenapa berkurang? Satu, kita kadang-kadang sik krungu sak sret wis ribut, untunge sak mene, turai sak mene, korupsine sak. Akhirnya apa? Rame dhewe aku. Itu tolong ke depan kalian. Yang perlu kita cermati untuk masalah RW 08 adalah tingkat kerukunan. Jadi tingkat kerukunan ini sejak adanya pengelolaan itu semakin berkurang. Kenapa berkurang? Satu, kita kadang-kadang sik krungu sak sret wis ribut, untunge sak mene, turai sak mene, korupsine sak. Akhirnya apa? Rame dhewe aku. Itu tolong ke depan itu dihentikan. Kenapa harus dihentikan? Saya ke depan punya program transfer. Ya mohon maaf, Satpam juga keberatan kemarin kalau transfer nanti begini dan begitu. Itu demi kejujuran bersama. Engko lek gak ngono Pak Patah njupuk duit nang bank ya dikira njupuk duit dhewe, padahal ya digawe mbayari Satpam. Bener ya Pak Patah? Lah, untuk menghindari yang semacam itu di era kita mau nggak mau transfer. Gaji dari Satpam, gaji dari pekerja taman, gaji dari admin, semua pakai transfer. Pak Suli lah, kasbor lah Pak Dano, bisa kasbor. Kasbornya juga transfer, sehingga tidak merugikan admin. Kadang-kadang uang bayar akeh, admin pas jaga kasbor kelalen, adminnya nalangi Pak Gio mumet. Jadi itu demi ketransparan kita semua. Itu yang pertama Bapak-bapak. Jadi untuk tingkat kerukunan itu akan kita tingkatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk ke depan kita akan melaksanakan efisiensi dari pengelolaan. Apa yang harus saya sampaikan dari efisiensi? Satu, teknisi yang selama ini dananya keluar sekitar 7 juta per bulan. Dan teknisi tersebut, mohon maaf, saya tetap terima kasih kepada teknisi yang telah berjuang selama ini. Tapi karena teknisi itu bisanya setelah pulang kerja atau bahkan Senin sampai Sabtu hanya dicatat, dikerjakan di Sabtu Minggu, mesakne ibu-ibu sing banyune dol. Nggih napa mboten? Banyune pedhot dina Senin lek nandangi Jumat Sabtu. Itu kasihan untuk ibu-ibu. Bagaimana solusinya? Kami akan membentuk 2 teknisi tapi standby di balai RW. Satu, secara pembayaran akan lebih murah. Biasanya itu mau loro. Nanti secara kas kita juga akan bertambah, tidak perlu menaikkan iuran warga. Setuju atau betul? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, nanti untuk tarif listrik sementara ini karena kita tinggalan developer, listrik kita mahal banget.
1 bulan listrik kita sampai 14 juta. Jadi dibanding dengan Pak Mul RW siji sing kasnya berapa Mul? 900 juta. Listriknya pinten Pak Mul? 1 bulan. Nah, ini loh, sampean bayangkan, ini ada RW-nya 01. RW 01 Pak Baja, kenal kan RW 01 Pak Baja? Kenal kan? Listriknya cuma 5 juta. Jadi kita nggak usah ribut membandingkan dengan RW 1 sing kasih kok iso akeh. Kene 4,5 tahun kok bulet kasih seperti itu. Karena apa? Pengeluarannya tidak sama. Bagaimana untuk mengatasi ini? Karena sudah 4,5 tahun dicoba begini dan begitu tidak berhasil untuk menaikkan kas. Saya nanti akan koordinasi dengan pejabat terkait untuk merubah dari tarif bisnis karena kita untuk warga menjadi tarif sosial atau FASO. Setuju nggak betul? Dengan berubah seperti itu, otomatis pembayaran listrik kita akan lebih murah. Gak perlu naikkan iuran lagi. Itu bapak-bapak. Terus terkait dengan sampah. Nanti sampah juga kita akan efisiensi. Tapi secara bertahap, orang kok apa yang tukang berdatangan aku gak kerja senang bojomu. Jadi semua itu bertahap. Jadi sampah nanti yang selama ini 7 juta per bulan, kita cari perbandingan di desa. Saya sudah ngobrol sama Pak Kepala Desa, Pak Kasun, Pak Luki. Di desa, satu desa mau bayar 1.200.000 di Gresik. Itu kita juga akan coba nih. Piye? Kita sebagai warga Deswan, Mas bisa dibantu Pak Lurah, Pak Kasut, gimana kita caranya bisa membuang sampah di desa sehingga bayar kita wis gak 1.200.000 kan, 2 juta apa-apa. Itu kita sudah bisa saving. Itu minta kita koordinasikan dengan pihak desa. Dari saving itu Bapak Ibu sekalian, nanti buat apa? Saving kalau sudah kasnya ada, bukan hedulan, bukan sego bebek, bukan digawe STMJ atau bukan digawe rokokan campuran. Uang ini adalah uang warga, dibuat untuk kepentingan dan harus setuju. Itu kalau cuma yang sana tok nanti bebek, yang sini tok rokok, yang sini tok gorengan, itu tidak adil karena itu uangnya warga. Kita sip sama-sama. Nanti untuk apa jika sudah agak besar? Itu bisa kita kurangi untuk RAB-nya PDAM. Setuju? Jadi kita sekarang menginjak kepada air. Air kita, mulai saya Pak Hadi dari dulu airnya asin, pagar kita korosif, kadang-kadang si ono cacinge abang. Berbagai upaya sudah dilakukan. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk cara ini, cara itu, ngisi pakai cara itu, teknisi pakai cara itu, nggak berhasil. Berarti mau nggak mau kita harus beralih ke yang jernih, yaitu apa? PDAM. Menginjak kepada PDAM, kita sudah ada langkah-langkah. Langkah kita yang pertama kemarin sudah kita membentuk panitia, dibantu oleh kepala desa, ditandatangani oleh kepala desa, dan kepala desa juga membantu kita untuk mengundang PDAM di kantor kepala desa. Sudah kita lakukan. Terima kasih untuk Desa Pelomatu. Ini suatu bukti bahwa pemerintahan Desa Pelomatu juga merespon kita di perumahan. Langkah berikutnya bagaimana? Kita kemarin juga koordinasi dengan Bapak Mujid. Pripun Pak Mujid ini? Duitnya gak patek enek tapi harapnya nyandak PDAM. Beliau ngasih channel-channel nanti bisa ke bank. Referensi dari beliau ya apa bank sing iso nalangi. Itu ada referensi dari beliau-beliaunya supaya kita nanti detail. Ya. Itu untuk terkait program-program pengelolaan air. Yang kedua, yang terakhir yaitu masalah program ke RT RW. Jadi RT RW mohon maaf Pak Kepala dengan segala hormat kurang. Jadi saya terima kasih tetap selama ini. Tapi untuk 3 tahun terakhir ini kurang masalah apa?
masalah yang ngurusi ke RT RW-an. Contohnya apa? Yo KTP, yo BPJS, yo ambulan, yo rumah sakit gak oleh kamar. Itu sebagai RT RW kita itu wajib untuk membantu warga kita seperti itu. Lah, karena kebanyakan pengelolaan banyak ada yang masalah lampu, ada masalah pompa. Kasihan Pak RW kita, kadang-kadang harus beli lampu, kadang-kadang harus nungguin orang mengerjakan lampu, sehingga tugas-tugas dari KRW ya, KRT-an lebih porsinya lebih sedikit. Padahal secara perda malah harusnya tugas KRT KRW-an yang lebih banyak. Itu nanti kita ubah. Bagaimana caranya? Saya akan tunjuk satu orang kepala pengelola. Sampean komplain banyu mati, sampean komplain banyu listrik ke kepala pengelola. Tujuannya apa? Biar sampean segera tertangani masalahnya. Di sini ada standby teknisi 2. Itu bisa langsung disuruh sama kepala pengelola untuk mengatasi permasalahan warga. Daripada 7 tapi masih berikutnya karena mereka kerja, itu kurang efektif. Dan saya tidak menyalahkan teknisi yang 7 RT. Kenapa? Yo mau 300.000. Nek kok ninggal kerjaane ya ora nutut. Supaya warga tidak dirugikan, bagaimana? Kita tunjuk aja 2 teknisi, kita bayar bulanan, biaya lebih sedikit, tapi kepentingan warga langsung teratasi. Itu Bapak Ibu sekalian. Setuju ya? Wes, kalau usah rapat-rapat pribadi Pak Elu bersama setuju. Direkam kayak video ini satu setel loh. Nah, itu untuk program KRT KRW ya. Program RT RW nanti dalam membantu kepala desa, membantu pemerintahan Kolomatu, kita akan maksimalkan database. Kenapa? Database kita mulai RW awal sampai sekarang belum kelar. Jadi Pak Lurah takok rondone piro Pak Patah? Takok RT 1, RT 2, RT 3, RT 4. Nah, sampai RT 7. Sehingga itu akan Pak Lurah juga ngenteni kesuwen. Jadi database tidak hanya untuk golek rondo. Kan kemarin sudah disampaikan juga dari kabupaten nanti ada PKH dan lain sebagainya. Nanti juga bisa ini dari Pak Dewa. Jadi biar terdata nanti database tujuannya terdata janda berapa, nanti dimintakan bantuan ke desa-desa ke ya nanti ada. Jadi ada lansia, terus nanti ada apa? Pak Inun yang lain yang belum 16 ya 17 kurang sedikit, nanti dibuatkan software sama Pak Inun ketika 17. Wih, ya duduk ya Allah lali ya. Tapi duduk gak oleh PKH Mas, sing oleh rondo Mas. Iya Pak Lurah. Pak Lurah, duduk oleh PKH mboten? Gak dapat, makanya gak sebut Mas. Jadi nanti dari sekretaris kita itu akan membuat satu software sehingga yang umurnya 16 nanti dengan beriringnya waktu akan ke 17 dia akan detect. Dia akan beralih ke 17. Tujuannya apa? PE Pak Patah meneh dadi panitia apa pemilihan meneh. Jaluk data ki yo penak. Sing KTP Kolomatu piro, sing KTP Suwan piro, sing kontrak berapa. Itu database itu banyak gunanya. Nanti kalau dari pihak-pihak desa memerlukan data itu bisa terselesaikan dengan baik. Yang kedua, KTP. Kadang-kadang KTP memang itu perlu kita sampaikan kepada Pak Kepala Desa juga Pak Dewan. Kadang kita perlu cepat Pak. Perlu cepat kadang untuk urusan sakit, perlu cepat kadang untuk urusan BRI. Jadi kita itu apa namanya, warga tidak bisa kadang-kadang menunggu sampai 3 bulan karena birokrasi atau karena apa namanya belangkonya habis. Dan itu mohon maaf tidak ada maksud apapun Pak Lurah sama Pak Kasur, kita kadang-kadang mencari solusi lain yang lebih cepat. Jadi kadang-kadang mohon maaf saya ngerepoti Pak Dewan karena apa? Minta cepat. Nah, ini banyak sudah warga Suwan yang dibantu Pak Dewan untuk pengurusan KTP dan gratis. Tepuk tangan untuk kamu berdua. Gratis omong tok apa gratis betulan. Pak Doni, KTP kalian gratis enggak? Gratis. Itu gratis. Si oleh apa tambahannya? Sarung. Pak Yesial kemarin KTP-nya gratis kan? Itu tanda bahwa kita sangat bersyukur mempunyai bapak-bapak perangkat desa. Oh iya, terima kasih. Melalui arahan dari Pak Mujid semua bisa gratis, itu betul-betul melayani masyarakat.
Tepuk tangan untuk beliau-beliau. Berikutnya program BPJS. BPJS lek mati ya ndang diurus Pak. Kita siap dari RW membantu pengurusan BPJS mati. Biasanya Pak Mujid wis dikandani boten ngurus mungkin lek wayah loro ngebel Pak Mujid. Kados winginane kula teng proyek arepe ngetes niku wargane RT 01 ngobel. Iki wargaku semaput BPJS mati. Lah yang kayak gitu kadang-kadang saya juga langsung ke Gresik karena yang punya akses langsung Ibnu Sina adalah bapak-bapak dewan. Di telepon bapak dewan, pasien langsung diangkat di sana dan langsung dapat kamar. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Mujid untuk BPJS. Selanjutnya untuk masalah pelayanan di rumah sakit. Jadi walau kita cuma RW tapi bolone akeh. Ada bolo Pak Dewan, ada bolo Pak Lurah, Pak Kasur. Jadi kalau di rumah sakit sampean diterlantarkan, hubungi RT melapor ke RW. Supaya apa? Segera ada penanganan. Kadang-kadang ruangan sik kosong diomong betul nggak Pak Kunepi kemarin? Nah, itu Pak Kunepi itu mulai asar sampai maghrib ngomong ruangannya full. Akhirnya apa ya? Saya rotok nakal sih masuk, tak foto, tak kirim ke Pak Dewan. Nah, akhirnya bohong kabeh karena tidak boleh mutu di dalam rumah sakit. Tapi alhamdulillah anaknya Pak Kunepi bisa masuk dan dapat kamar. Jadi yang semacam itu walaupun kita cuma RT RW, ayo gak masalah demi warga kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk bapak-bapak yang telah membantu kita. Yang terakhir program dari KRT RW-an adalah ambulan. Karena aku ya jadi pengen juga ambulan dewe sak suwan. Tapi karena keadaan kas kita cuma segitu lek itu ambulan kurang tambahan. Lah golek banyune mati piye. Jadi untuk ambulan kita juga terima kasih sekali kepada Bapak Wakil DPR Kabupaten Gresik. Selama ini kita dibantu gratis, tidak bayar serupiah pun. Itu sangat membantu kami Pak Mujib. Itu terima kasih untuk ambulannya. Untuk RT RW nanti juga akan koordinasi dengan Sinoman juga musola. Apa di Sinoman? Bukan berarti RW mencampuri Sinoman, tidak. Karena RW Bapak Esak Suwan, organisasi yang ada di dalam Suwan ini berhak untuk kita untuk koordinasi ke sana. Untuk Sinoman, keluhan kami Pak Lurah, Pak Mujid barangkali nanti bisa dibantu. Selama ini kami kalau memakamkan warga lewat kuburan desa, lewat Maisan Pak Mujid. Jadi kita jalan di atas amit yang langkah-langkai makam desa Pelematu. Untuk itu kemarin kita sudah koordinasi waktu saya jadi LPMD dengan Pak Lurah, dengan Ketua Sinoman, dengan Pak Patah juga. Kita akan coba Pak Mujid nanti boleh caranya piye ke bantuan-bantuan supaya ada go cover di kali samping makam. Dan Pak Lurah kemarin gawe sing ngombo pisan Mas, si ambulan iso mlebu tanah makame Pelematu ya Kak. Longsor berarti gayung bersambut, cuma dananya boleh piye nanti kita rundikan bersama dengan desa, dengan bapak-bapak yang ada di wakil rakyat. Setuju nggih? Terkait makam sudah. Terus kemarin untuk masalah musola nanti juga gitu. RW juga akan komunikasi dengan musola karena RW Bapak Esak Suwan omong-omongan Pak Koko. Piye to Pak Koko, bangunannya kok mandek? Ayo masalah yopo kita selesaikan dengan kepengurusan RT, RW, tokoh masyarakat biar bangunan itu jalan lagi. Makanya salah satunya saya mengundang Pak Dewan ya kayak gini, wakeh keluhan-keluhannya biar nanti dicatat sama beliau. Itu Bapak Ibu sekalian. Untuk tingkat ke-RW-an nanti akan Ibu PKK sebagai itu ya yang terakhir. Untuk PKK, lansia, balita, karang taruna dan organisasi lain yang ada di Suwan kita akan bentuk dalam rapat koordinasi. Kalau saya dilentrekan di hari ini sampai jam 12 mari nanti. Jadi itu nanti akan ada rapat koordinasi. Demikian garis besar program yang akan kami laksanakan, dan tentunya program ini tidak bisa jalan dengan baik tanpa kerjasama dengan warga, tokoh masyarakat, RT, RW, perangkat desa dan wakil rakyat. Di Sertijab hari ini kita mengambil tema
bersama kita bisa melayani kepentingan warga. Jadi kita harus bersama. Tidak semua program bisa sempurna karena kesempurnanya hanya milik Tuhan. Program lama yang baik dari Pak Fatah kita akan teruskan. Program yang kurang baik akan kita benahi bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat tahun baru 2025. RW baru, program baru menuju Indonesia Emas 2025. Akhir sekian, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya untuk Bapak Ketua RW kita yang baru, Bapak